Halo, selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pagi ini dengan saya di channel Otik Jogja bersama saya Tri Santoso. Oke teman-teman, buat pagi ini saya pengen berbagi sedikit tip lagi kepada kalian semua. Tip apa sih itu? Pokoknya yang berhubungan dengan hutang. Kenapa saya senang banget tuh yang berhubungan dengan hutang? Ya karena saya masih punya hutang. Terus teman-teman saya pasti banyak juga yang punya hutang. Terus masih bingung mau diapain duitnya karena dulu masih kecil cuma dikit kayak gitu kan. Oke, buat pagi ini tips yang sederhana saja, gimana caranya kita menjadi kaya dengan gaji yang sekarang atau dengan pendapatan yang sekarang. Menjadi kaya itu apa sih sebenarnya? Menjadi kaya adalah eh, kita punya uang lebih buat jajan, gitu aja. Jadi nggak usah punya mobil, punya motor bagus, nggak usah yang seperti itu menjadi kaya itu. Tapi cukup dengan kita bisa punya longgar uang sedikit lah, dia seperti itu. Kan kadang apa namanya, untuk longgar keuangan sedikit aja kita nggak bisa, ya kan? Menurut saya seperti itu loh. Saya yang alami seperti itu. Tapi nggak tahu kalau teman-teman nggak seperti itu, saya nggak tahu. Nah, yang pertama adalah gini, ketika kita terima gaji, kita bagi menjadi beberapa bagian gaji kita. Yang pertama, 10% pertama kita gunakan untuk sodako. Terus 20%-nya kita gunakan untuk ditabung. Yang 30% kalau punya hutang, kita gunakan untuk mencicil hutang. Yang 50% kita gunakan untuk kebutuhan kita. Ya, mau buat beli beras, mau buat beli makanan, mau buat beli jajan, dan semuanya itu masuk ke dalam 50%. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah yang 20%. Yang 20% yaitu yang ditabung. Nah, kenapa saya garis bawahi? 20% tadi kita bisa pergunakan untuk kita memulai usaha, apapun usaha itu. Begini, ketika nanti usia tabungan kita sudah sampai ke 1 tahun atau 12 bulan, kalau misal gaji kita 1 juta, berarti kita 20% adalah 200 ribu. Nah, 200 ribu tersebut kalau ditabung selama 12 bulan atau 1 tahun, berarti kita bisa punya uang tabungan 2.400.000. Kurang lebih seperti itu. Nah, di 13 bulan atau di 1 tahun lebih 1 bulan, kita sudah bisa memulai satu usaha dengan modal 2.400.000. Apa sih usahanya? Biasanya kan orang sering seperti itu. Apa sih usahanya? Saya bingung mau usaha ini, mau usaha itu, nggak punya ide lah, nggak punya ini lah, nggak punya itu. Nah, di sini eh, usaha itu nggak harus melulu dengan yang modal besar, terus usahanya besar, nggak. Usaha itu kadang hanya usaha yang kecil, ibaratnya seperti kita ke warung beli eh, keripik makroni yang besar itu, yang wadahnya besar, terus kita bawa pulang, kita kemas menjadi bungkusan kecil-kecil, terus kita titipkan lagi di warung kalau kita nggak untuk dijual sendiri. Salah satunya seperti itu. Dan saya jamin itu keuntungannya jauh lebih besar daripada kita usaha yang menurut kita itu apanya harus besar, harus besar, harus besar. Nggak harus seperti itu semuanya. Ibaratnya tadi 2.400.000 kita belikan makroni harga 100 ribu misal, terus kita bungkus menjadi bungkus-bungkusan kecil harga 50 ribu. Kalau kalian bisa menghabiskan modal tadi 100 ribu dengan menjadikannya makroni kecil-kecil terus dijual lagi, saya jamin keuntungan kalian di atas 25%. Jadi kalau 100 ribu pasti bisa menjadi 125 ribu, atau bisa dibilang keuntungan kalian 25 ribu. Itu tadi untuk modal 100 ribu saya bilang. Nah, itu artinya di bulan ke-13 pendapatan kalian sudah ada dua tempat, dua penghasilan. Yang pertama dari tetap gaji kalian, yang kedua dari usaha jual makroni kalian. Kan cuma kecil, kan cuma ini, kan cuma itu. Ya kecil itu kan karena kita masih memulai. Kalau nanti sudah jalan, saya jamin jadi banyak gitu loh. Usaha itu seperti itu. Kalau semuanya langsung mau besar, semua orang pengen kayak gitu, tapi kenyataannya tidak ada. Bahkan kerugian jauh lebih besar setelah itu. Saya jamin itu malahan. Itu terus
Itu tadi yang pertama. Yang kedua, gimana sih mensikapi penghasilan kita saat ini dengan jumlah pengeluaran kita juga yang saat ini. Begini, untuk kita bisa menjadi kaya atau menjadi seorang yang longgar secara keuangan, itu ada dua pilihan lagi. Yang pertama, mengurangi pengeluaran. Yang kedua, memperbanyak pendapatan. Jadi cuma ada dua itu tadi. Tinggal kalian pilih salah satu, atau malah kalau bisa dilakuin dua-duanya. Sulit, ya memang sulit. Kalau mudah bukan berjuang namanya, tentu kan meminta namanya kalau mudah itu. Oke, bisa dicoba ya buat teman-teman semua yang intinya lagi pusing banget, banyak utang banyak itu. Saya bisa bilang kayak gini kenapa sih? Karena saya pernah mengalaminya, pernah pernah pusing juga, banyak utang juga. Dan baru akhir-akhir ini setelah saya banyak belajar dari guru-guru saya seperti Mas Ali Kurnia, Pak Hermawan tadi, Mas Auto Ari Sugiarto, Mas Riko Huang, dan lain sebagainya. Nah, saya baca bukunya, saya baca story-nya di WA, story-nya di Facebook, dan semuanya itu adalah menjadi bekal saya untuk belajar jauh lebih baik lagi dari yang kemarin. Intinya gimana memanajemen pikiran dulu yang pertama biar kita tidak terlalu pusing, yang kedua memanajemen penghasilannya atau uangnya biar bisa dikelola, biar kita punya sisa untuk ditabung dan untuk mengembangkan satu usaha. Sekali lagi saya bilang, bukan saya tidak punya masalah, bukan saya tidak punya utang. Utang saya juga masih ada, tapi sudah tidak banyak lagi seperti yang kemarin. Yang pasti kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi, mensikapi uang kita, mensikapi pendapatan kita saat ini. Dan sedikit saran buat teman-teman lain, teman-teman yang ada yang bisa dengar atau lihat video ini, ketika kalian posisi bekerja dan mau memulai usaha, banyak yang bilang kita ya udah jalan aja dulu, nekat aja dulu. Itu tidak seperti itu juga sepenuhnya. Maksudnya adalah ketika memang kita belum mampu, kita bisa mencoba sambilan dulu. Jadi jangan langsung ibaratnya masih bekerja posisinya apa terus resign memulai usaha tanpa benar-benar kita nggak punya ilmu sama sekali. Jangan dulu. Jadi sambil bekerja kita punya penghasilan tetap, kita sambil belajar dari teman-teman, dari media, dan dari semuanya, usaha apa yang bisa kita lakuin setelah saya benar-benar keluar. Ya, kita sambil rintis, sambil bekerja itu kita sambil rintis. Berarti kita mau jualan roti bakar ya, misal seperti itu. Nah, kita sambil bekerja itu kita cicil dulu gerobaknya, kita cicil wajahnya dulu, kita cicil seroknya dulu, kita cicil toplesnya dulu, dan semuanya itu. Nah, setelah benar-benar siap, ilmunya juga udah siap ya. Berarti kita misal pagi sama siang sampai sore kita kerja, sore atau malam itu kan jualan roti bakar sampai malam. Nah, kita datanginlah ke situ, kita sambil belajar dulu cara gorengnya seperti apa kan. Nah, setelah situ nanti sudah bisa, barulah kita terjun. Nah, saya siap untuk terjun jualan roti bakar. Nah, mungkin itu cara yang jauh lebih efektif ya. Agar kita tidak begitu pusing gitu loh setelah itu gitu loh. Sudah keluar dari pekerjaan, kita mulai usaha, tapi usahanya itu kita nggak tahu sama sekali. Itu jangan dilakuin. Itu ya bisa dibilang konyol, nekat sih, iya nekat itu bukan nekat yang kayak gitu yang dimaksud gitu loh. Nekat itu ketika kita sudah siap kita jalan. eh, Nekat di sini kita hanya punya pertimbangan antara untung dan rugi itu saja. Jadi tidak tentang kalau kita nggak punya skill, kita nggak punya ilmu, apalagi punya hutang, ya nggak mungkin lah kita langsung jalan. Bisa-bisa habis-habisan semuanya. Oke, mungkin itu tips buat pagi ini buat kalian semua, buat saya juga. Kita sama-sama memperbaiki manajemen kita, keuangan kita. Semoga selalu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, jangan lupa kita berdoa, jangan lupa kita beribadah. Tugas kita berusaha, tapi tentu saja Allah lah yang menentukan semuanya. Oke, mungkin itu dari saya. Jangan lupa ya subscribe channel saya buat saya berkembang dan saya bisa memberikan banyak lagi manfaat buat orang lain yang ada di luar sana yang sama-sama mungkin terbebani dengan yang namanya hutang. Oke, salam sukses, salam lunas,
sampai ketemu di pintu Ka'bah, sampai ketemu di pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.